Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Rahmat, mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan mengikuti uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ketentuan pelaksanaan akikah dan kurban di kelas 9 SMP 32 Solo Selatan. Berikut videonya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, nah Bapak, sebelum kita belajar, coba berdiri dulu semuanya. Silakan diri. Kita rapikan diri kita. Bajunya sudah rapi, semua sudah rapi. Oke, silakan duduk kembali. Tuan kelas hadir ya. Sakit wakilnya. Oke, nah Bapak, silakan siapkan dulu seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Silakan. Duduk siap. Kepada Bapak Guru, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Pak akan ambil absen dulu. Silakan dengarkan ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fauzan, lagi Khairul, Edi Jonathan, sama Habib kita ya. Oke. Abdullah, Pak. Agus Pratomo, Pak. Aldo Agus Fernando, Pak. Oke. Hadir ya. Sekian itu saja yang tidak hadir. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ini ya, Bapak ada sebuah ice breaking. Sebelumnya sudah pernah melakukan ice breaking dengan Bapak ini? Sudah pernah atau belum? Sudah atau belum ini? Sudah. Nah, ini ice breaking tebak warna lagi. Sudah jelas? Aturannya udah, sebut warnanya bukan Tulisannya. Silakan siap-siap. Contoh merah dibaca di Hitam. silakan. Kuning. Hitam. Hitam.
Merah. Hijau ya. Kerbau putih ya. Dulu kita sudah bahas tentang Tadi. dalil kurban dan akikah. Hari ini kita lanjut lagi materinya tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan kurban dan Akikah. itu materi kita hari ini. Kenapa kok mesti kita bahas itu? Ya, karena kita mengalami itu setiap tahun kita ada namanya melaksanakan hari raya Idul Adha. Setelah hari raya Idul Adha itu akan dilanjutkan dengan ibadah penyembelihan hewan Kurban. Coba, ini siapa ini? Ada yang kenal nggak dengan siapa? Buya. Buya. Hamka. Apa kata Buya Hamka dalam salah satu kata-katanya? Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Iya nggak? Ya. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Ya, ini materi kita KD-nya memahami ketentuan kurban dan akikah. IPK-nya menganalisa ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sampai menyusun tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita itu menganalisa tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar, menyusun tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan tepat. Ini langkah-langkah pembelajaran sama dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kita menggunakan pembelajaran PBL. Apa? PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis bahasa Inggris. Masuk Inggris. Ada 5 tahapan. 1. Orientasi masalah. Habis itu pembagian kelompok, penyelidikan. Kita masuk ke pembelajaran inti yang pertama. Ya, silakan anak-anak Bapak siapkan buku catatannya, buku paketnya. Ya, habis itu fokus kita lihat ke depan. Ini Bapak sajikan pengalamannya. Ada 2 gambar ini. Jelas kelihatan gambarnya nggak? Jelas. Silakan kamu lihat dulu, amati dengan baik, lalu analisa masalah yang ada di gambar ini. Bapak kasih waktu 2 menit, silakan. Oke. Ya, gambar yang pertama kira-kira apa masalah? Baik nyampe? Buat kanan siapa yang bisa? Nah, ayo. Oke, yang kedua. Ini, coba Siti. Tidak, kenapa ini? Ngapain sapinya? Nyambung, Pak. Rambut sapinya, oke. Masalah ya? Yang kedua, apa masalahnya? Ikatannya kurang kencang. Ikatannya kurang Kuat. kuat. Apa lagi? Orang yang mengikatnya mungkin tidak profesional. Sonat. Dalam pembagian kelompok, Sudah. ya. Pembagian kelompok anak-anak Bapak bagi menjadi 5 kelompok, dan itu sudah Bapak sampaikan kemarin. Ada kelompok 1 itu Abdullah, Aldo, Zahra, Gita, Irfan, Jamil. Kelompok 2 ada Hamid, Amanda, Habib, Dia. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam kelompok? Nah, dalam kelompok kita akan berdiskusi melakukan yang namanya penyelidikan. Nah, sebelum penyelidikan Bapak akan bagikan lembar kerja yang akan kamu diskusikan di sini semua. Ya, jadi silakan kelompok 1. Kelompok 2. Di sini sudah ada rangkaian kegiatannya. Nanti apa-apa saja, saya sudah ada.
Nah, sekarang kita melakukan penyelidikan dan mengerjakan LKPD, ya. Sekarang kamu diskusi, kerjakan LKPD itu secara bersama dan kelompok. Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Kalau seandainya nanti ada kendala, ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik dong? Baik. Silakan. Silakan diskusi ya. Bagus. Ya mesti seperti itu. Nah, benar. Nanti kalau ada kendala sampaikan ya. Ya. Baik anak-anak bapak semuanya, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Nah, sebelum itu kita ada ice breaking. Apa? Ice breaking. Lagi. Silakan buka HP-nya. Tadi sudah Bapak bagikan di grup WA kelasnya. Coba perhatikan. Sudah ada? Pak klik link yang ada itu. Mulai. Klik mulai ya. Mulai. Silakan. Sana. Nanti akan kelihatan siapa yang paling cepat, paling banyak betul. Belum mana muncul di sini? Udah. Ini balai. Ini balai. Mana ini? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tadi kan sudah selesai kita diskusinya. Nah, Bapak selanjutnya kita tampil ke depan masing-masing kelompok. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya Dea. Kepada Dea, silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ketentuan proses penyembelihan. 1. Penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian urat. A. Tenggorokan atau saluran pernapasan. B. Saluran makan. C. 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan tidak bisa. Tata cara penyembelihan secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan ya, bertanya kepada kelompok 2. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
apa ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu yang pertama mengasah alat penyembelih setajam mungkin. Yang kedua menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan yang ketiga menyembelih di pangkal leher. Itulah hanya sekian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita sudah lihat, sudah saksikan bahwa sudah tampil kelompok ke depan untuk menyampaikan hasil penyelidikannya. Sekarang yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Jadi dari hasil penyelidikan yang telah kamu lakukan itu, kita coba analisa bersama. Ya, masing-masing kelompok menganalisa. Kira-kira hasil penyelidikan, hasil diskusi yang sudah kamu sajikan itu sudah maksimal atau belum? Nah, itu akan kita analisa bersama. Coba kira-kira menurut pendapat anak-anak wafat sudah maksimal atau belum? Belum ya? Oke, setidaknya kamu sudah berusaha dan menampilkan di depan, itu sudah luar biasa. Ya. Ya. Yang kedua, dari apa yang sudah kamu tampilkan itu, kira-kira sudah menjadi sebuah pemecahan masalah enggak terhadap masalah awal yang kita tangani. Garis besar, penyembelihan hewan kurban itu ini ada 7 tata caranya. Menghadapkan hewan kurban itu ke arah kiblat. Tidak hanya hewan kurban ya. Setiap kita menyembelih hewan itu mesti dihadapkan ke arah kiblat. Apakah itu motong ayam, memotong itik, bebek, lagi. Kalau ikan gimana pula dia nak ada leher. Yang kedua tadi sudah menghadapkan hewan ke arah kiblat, menajamkan pisau jauh dari hewan. Habis itu menyembelih hewan, jangan sampai di depan hewan yang lain. Ya, ini kita buat kesimpulan lagi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita selidiki itu, bahwa penyembelihan hewan kurban itu harus sesuai syariat Islam. Apa tadi? 1, menghadapkan Kiblat. 2, Membaca bis. membaca basmalah, pisaunya harus kan? Dan yang intinya adalah putus pernafasan. Dan yang lebih jelas adalah apa? Bahwa ajaran agama Islam itu ajaran yang sangat luar biasa. Ya. Ajaran yang penuh kasih sayang. Kenapa kok penuh kasih sayang? Dalam penyembelihan hewan pun ada kasih sayang. Tidak boleh menyembelih hewan itu dengan batu dipukul kepalanya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dengan listrik disetrum. Tidak boleh juga. Tidak boleh menyembelih hewan itu sampai putus kepalanya. Itu mutilasi namanya. Ya. Jadi penuh dengan kasih sayang. Pelajaran kita hari ini menyenangkan. Apa yang Bapak sampaikan jelas? Jelas. Mungkin ada yang tidak jelas sedikit. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Lalu apakah informasinya jelas juga? Jelas ya. Sekarang kelompok terbaik. Minggu yang dulu kelompok berapa? Kelompok terbaik. Kelompok
Kelompok 2. Iya. Sekarang kira-kira kelompok berapa lagi? Kelompok Hah? Kelompok 5 Pak. 3. 3. Kelompok terbaik itu sekarang adalah kelompok kita. kelompok 5. Ya, tenang dulu. Hadiahnya nanti menyusul ya. Ya. Masih dalam tahap pengemasan nanti COD. Sebelum kita tutup, Bapak ingin sampaikan bahwa sekali lagi penyembelihan hewan kurban itu harus dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam. Untuk tugas anak-anak Bapak di rumah itu membuat resume materi kita hari ini dan membaca materi untuk minggu depan. Apa materi kita minggu depan? Yaitu hikmah pelaksanaan kurban dan Akikah. materi hikmah pelaksanaan kurban dan Kurban dan akikah. Mungkin itu saja materi kita, pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah dan jangan Bapak mohon maaf. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah.